Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri kuliah kalkulus. Kali ini kita akan membahas tentang kemonotonan dan kecekungan. Misalkan kita punya fungsi f yang terdefinisi pada interval i, maka yang pertama, f dikatakan naik pada i jika untuk setiap x1 dan x2 di i berlaku jika x1 kurang dari x2, maka fx1 kurang dari fx2. Berarti f-nya naik. Seperti pada gambar ini, maka ini untuk setiap x1 dan x2 di i, kalau i-nya kita pilih yang interval setelah c, jadi misalkan kita pilih interval i di sini, maka untuk setiap x1 dan x2 di interval i ini, kalau x1 kurang dari x2, maka pasti fx1-nya juga kurang dari fx2. Ya, jadi ini fx1, ini fx2. Nah, jadi kalau untuk setiap x1 dan x2 di i berlaku jika x1 kurang dari x2 mengakibatkan fx1 kurang dari fx2, maka fungsinya itu naik. Jadi di sini setelah C ini fungsi F-nya naik grafiknya, ya kan? Begitu juga sebaliknya, F dikatakan turun pada I jika untuk setiap X1 dan X2 di I berlaku jika X1 kurang dari X2 mengakibatkan Fx1 lebih dari Fx2. Ini bisa kita lihat pada grafik, misalkan kita pilih interval I-nya di sini, maka untuk setiap x1 yang kurang dari x2 di sini, ini x1, x2, mengakibatkan fx1-nya di sini lebih dari fx2. Jadi untuk setiap x1 dan x2 di I, kalau x1 kurang dari x2 mengakibatkan fx1 lebih dari fx2, berarti fungsinya dikatakan turun pada interval tersebut. Nah, jadi ini turun di sini ya. Kemudian F dikatakan monoton murni jika F naik pada I atau turun pada I. Jadi fungsi naik itu dia bisa juga dikatakan fungsi monoton naik atau fungsi monoton turun. Berikutnya, turunan pertama dan kemonotonan. Jadi kaitan antara turunan pertama dari sebuah fungsi dengan kemonotonan dari fungsi tersebut. Ingat kembali bahwa turunan pertama atau f aksen x itu memberikan kita kemiringan dari garis singgung pada grafik f di titik x, ya kan? Jadi kalau f aksen x itu lebih dari 0, maka garis singgungnya naik ke kanan. Itu artinya fungsinya juga naik. Demikian pula, kalau f aksen x-nya kurang dari 0, maka garis singgungnya turun. Jadi ini ya, yang biru ini. Tadi yang naik, yang merah ini, yang turun, yang biru, itu artinya f aksen x kurang dari 0, garis singgungnya turun ke kiri, turun, maka fungsinya juga turun. Hal ini secara formal dituliskan dalam teorema kemonotonan, yaitu misalkan f kontinu pada i dan terdiferensial pada setiap titik di i. Yang pertama, jika f aksen x lebih dari 0 untuk setiap titik di i, maka f naik pada interval i. Begitu juga jika f aksen x kurang dari 0 untuk setiap titik di i, maka f turun pada i. Oke, ini adalah contohnya. Jika fx sama dengan 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 12x plus 7, cari di mana f naik dan di mana f turun. Berarti kita cari dulu turunan pertama dari f, yaitu 6x kuadrat min 6x min 12. Kemudian kita faktorkan, jadilah 6x plus 1 kali x min 2. Nah, kemudian kita perlu menentukan nilai x yang memenuhi f aksen x lebih dari 0, yaitu ini, f aksen x
lebih dari 0, dan juga yang ini f aksen x kurang dari 0. Karena kita mau lihat dia di mana naik dan di mana turun, gitu kan. Oke, ini kita kerjakan seperti biasa. Kita gambar garis bilangan. Yang ini jadi x plus 1, x min 2 lebih dari 0, itu berarti yang positif. Ini titiknya adalah min 1 dan 2 dari x plus 1 dan x min 2 ini. Kemudian kita cari di mana dia positif dan di mana dia negatif. Ternyata yang ini positif, kemudian yang sisanya negatif. Berarti f aksen x itu lebih dari 0 atau positif pada selang min tak hingga sampai min 1, yaitu yang ini, yang ke kiri ini, dan juga pada selang 2 sampai tak hingga. Kemudian f aksen x negatif atau kurang dari 0 pada selang antara min 1 sampai 2. Nah, ini adalah grafiknya. Grafik fungsi f-nya. Terlihat bahwa pada selang min tak hingga sampai min 1 ini, dan juga pada selang 2 sampai tak hingga, fungsinya itu naik, yaitu ini dan ini naik. Sedangkan pada selang min 1 sampai 2 ini, maka fungsinya itu turun. Nah, jadi sebenarnya kita bisa menentukan di mana fungsi itu naik dan turun tanpa menggambar grafiknya. Jadi grafik ini hanya untuk memperjelas saja bahwa yang kita lakukan tadi benar gitu. Berikutnya adalah tentang turunan kedua dan kecekungan. Jadi misalkan f terdiferensiasi pada interval buka I, f dan juga grafiknya dikatakan cekung ke atas pada I jika f aksen naik pada I. Sebaliknya, f dikatakan cekung ke bawah pada I jika f aksen turun pada I. Ini adalah teorema kecekungannya, yaitu misalkan f terdiferensialkan dua kali pada interval buka I. Yang pertama, jika f double aksen x positif atau lebih dari 0 untuk semua x di I, maka f cekung ke atas pada I. Kemudian yang kedua, jika f double aksen x kurang dari 0 atau negatif untuk semua x di I, maka f cekung ke bawah pada I. Nah, pada contoh yang tadi, kan tadi kita punya grafik yang ini ya. Kita sudah punya turunan pertama dari fungsi f, yaitu 6x kuadrat min 6x min 12. Nah, kemudian kita bisa lihat dia grafiknya cekung ke atas atau ke bawah dengan menggunakan teorema kecekungan ini. Yaitu kita cari f double aksennya sama dengan 12x min 6 sama dengan 6 dikali 2x min 1. Kemudian untuk melihat dia cekung ke atas atau ke bawah, ini kita pakai dua kemungkinannya. Yang ini f double aksen x lebih dari 0, ini f double aksen x kurang dari 0. Kita lihat yang pertama, ini dulu yang sebelah kiri, 2x min 1 lebih dari 0, lalu kita kerjakan sehingga dapatlah x lebih dari setengah. Nah, berarti f itu cekung ke atas pada selang setengah sampai tak hingga. Karena x-nya kan lebih dari setengah, artinya selangnya dari setengah sampai tak hingga. Kemudian, yang kedua, kita mau lihat f cekung ke bawah pada selang berapa, yaitu ternyata pada selang min tak hingga sampai setengah. Karena dari f double aksen x kurang dari 0 diperoleh 2x min 1 kurang dari 0, 2x kurang dari 1, dan x kurang dari setengah. Berarti f cekung ke bawah pada selang min tak hingga sampai setengah. Nah, kalau dilihat dari grafiknya juga benar bahwa f-nya cekung ke atas mulai dari setengah sampai tak hingga. Ya, jadi ini cekung ke atas kan, terbuka ke atas grafiknya.
Kemudian terbuka ke bawah mulai dari minta hingga sampai setengah. Terbuka ke bawah. Mulai dari minta hingga sampai setengah. Kemudian kita akan bahas tentang titik belok. Dan misalkan F continue di C, pasangan terurut C, FC disebut titik belok dari F jika F cekung ke atas pada satu sisi dan cekung ke bawah pada sisi lainnya. Contohnya bisa dilihat pada grafik berikut. Yang ini, titik ini adalah titik belok karena pada satu sisi grafiknya cekung ke atas, pada sisi lain cekung ke bawah. Ini juga titik belok karena pada satu sisi dia cekung ke bawah, grafiknya pada satu sisi dia cekung ke atas. Ini juga titik belok karena ini cekung ke atas, ini cekung ke bawah. Nah, sedangkan yang ini bukan titik belok karena grafiknya yang ini cekung ke bawah di satu sisi, di sisi lainnya dia juga cekung ke bawah. Jadi dia bukan titik belok. Jadi kalau titik belok tuh harus atas bawah atau bawah atas gitu ya. Kalau bawah-bawah dia bukan titik belok, kalau atas-atas juga bukan titik belok. Nah, kemudian yang terakhir ini dia adalah titik belok karena ini cekung ke bawah grafiknya dan ini juga cekung ke atas. Oke, sekian kuliah kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.